Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4B yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya Aulia Fitri Ramadini dengan ujung NIM 070. Dan saya Zeti Purwaeni dengan ujung NIM 052. Saya Pinkas Riwayuni dengan ujung NIM 036. Dan saya Reviarlita dengan ujung NIM 044. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai materi uji karbohidrat. Uji MOLIS merupakan metode kimia kualitatif yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan karbohidrat dalam suatu sampel. Uji ini dikembangkan oleh Hans Molis, seorang ahli botani asal Austria. Prinsip uji MOLIS didasarkan pada proses dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfat pekat yang menghasilkan senyawa furfural, kemudian bereaksi dengan an-naftol membentuk cincin berwarna ungu. Adanya cincin ungu pada batas antara lapisan asam dan sampel menunjukkan hasil positif. Dari percobaan yang dilakukan, sampel dicampurkan dengan reaksi MOLIS, yaitu an-naftol yang dilarutkan dengan etanol. Setelah campuran dihomogенkan, H2SO4 pekat ditambahkan perlahan melalui dinding tabung reaksi agar tidak langsung bercampur dengan larutan, melainkan membentuk lapisan. Berdasarkan hasil pengamatan, sampel karbohidrat seperti sukrosa, maltosa, glukosa, dan amilum menunjukkan reaksi positif, ditandai dengan terbentuknya cincin ungu pada permukaan antara dua lapisan tersebut, sedangkan sampel glisin menunjukkan hasil negatif. Amilum merupakan polisakarida yang tersusun atas dua komponen utama, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa memiliki struktur linier, larut dalam air, dan akan menghasilkan warna biru ketika bereaksi dengan larutan iodium. Sementara itu, amilopektin memiliki struktur bercabang, tidak larut dalam air, dan dengan penambahan iodium akan menghasilkan warna ungu hingga merah dalam kondisi asam dan ketika dipanaskan. Amilum dapat terhidrolisis menjadi senyawa yang lebih sederhana. Produk hasil hidrolisis ini saat diuji dengan iodium akan menunjukkan perubahan warna dari biru hingga tidak berwarna. Ketika larutan iodium ditambahkan pada amilum, terbentuk warna biru pekat yang menandakan adanya polisakarida, sehingga hasil uji menunjukkan reaksi positif. Namun pada sampel yang mengandung monosakarida atau disakarida tidak muncul perubahan warna yang khas, sehingga hasilnya negatif. Warna biru pada amilum disebabkan oleh terbentuknya kompleks antara molekul amilosa dan amilopektin dengan molekul iodium. Karena monosakarida dan disakarida tidak memiliki kedua komponen tersebut, maka keduanya tidak menghasilkan warna spesifik saat bereaksi dengan iodium. Benedik merupakan metode kimia yang digunakan untuk mendeteksi adanya gula prediksi dalam suatu sampel karbohidrat. Gula prereduksi meliputi semua monosakarida dan beberapa disakarida seperti laktosa dan maltosa. Pada uji ini, bereaksi Benedik bereaksi dengan gugus aldehid atau kecuali aldehid aromatik serta gugus alfa hidroksi keton untuk mengetahui keberadaan monosakarida dan disakarida prereduksi. Sampel seperti sukrosa, laktosa, maltosa, glisin, dan amilum dicampurkan dengan sedikit reaksi Benedik kemudian dipanaskan dalam penanas air. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa glukosa dan maltosa menghasilkan endapan berwarna merah bata setelah pemanasan. Warna tersebut timbul akibat reaksi antara gula prereduksi dengan ion tembaga dari larutan Benedik yang mengandung tembaga sulfat CuSO4. Dalam reaksi ini, gula mengalami oksidasi dan mereduksi ion Cu2+ menjadi tembaga oksida atau Cu2O berwarna merah kecoklatan. Sementara itu, sukrosa, glisin, dan amilum tidak memberikan reaksi positif terhadap reaksi Benedik karena sukrosa bukan merupakan gula prereduksi dan tidak memiliki gugus hidroksil bebas yang reaktif akibat ikatan antar gugus fungsionalnya. Uji Barfoot merupakan metode kimia yang digunakan untuk membedakan antara monosakarida dan disakarida, atau dengan kata lain, untuk mengidentifikasi adanya gula prereduksi jenis monosakarida dalam suatu sampel. Prinsip uji ini didasarkan pada reaksi reduksi ion Cu2+ menjadi Cu+, di mana gugus karboksil bebas pada karbohidrat mereduksi Cu2+ dalam suasana asam sehingga membentuk endapan tembaga 1 oksida Cu2O yang berwarna merah bata. Nah, dalam praktikum ini, berdasarkan hasil pengamatan, glukosa dan maltosa menunjukkan reaksi positif dengan terbentuknya endapan merah bata karena keduanya merupakan monosakarida. Sebaliknya, sukrosa, glisin, dan amilum menunjukkan hasil negatif karena tidak menghasilkan endapan merah bata. Hal ini disebabkan oleh sifat sukrosa dan glisin yang tergolong disakarida, serta amilum yang termasuk polisakarida. Disakarida seperti sukrosa dan maltosa sebenarnya dapat bereaksi positif terhadap reaksi Barfoot, tetapi membutuhkan waktu pemanasan yang lebih lama karena reaksi berlangsung lambat. Jadi, perbedaan antara monosakarida dan disakarida pada uji Barfoot ditentukan oleh lamanya waktu pemanasan serta konsentrasi reaksi yang digunakan.
Uji Seliwanov merupakan metode kimia yang digunakan untuk membedakan antara gula aldosa dan ketosa. Gula yang memiliki gugus keton tergolong ketosa, sedangkan yang mengandung gugus aldehid termasuk aldosa. Prinsip uji ini didasarkan pada perbedaan kecepatan reaksi dehidrasi, di mana ketosa akan lebih cepat dehidrasi dibandingkan aldosa ketika dipanaskan. Uji Seliwanov, prinsip utama uji ini adalah reaksi dehidrasi oleh asam kuat, yang lebih cepat terjadi pada ketosa dibandingkan aldosa. Ketosa akan membentuk senyawa hidroksimetilfulfural yang bereaksi dengan resorsinol menghasilkan warna merah, sedangkan aldosa bereaksi lebih lambat. Reagen Seliwanov terdiri atas campuran resorsinol dan asam klorida pekat. Asam kuat dalam reagen ini berfungsi untuk menghidrolisis polisakarida maupun olisakarida menjadi gula sederhana. Gula ketosa yang telah terhidrasi pada bereaksi dengan resorsinol menghasilkan warna merah bata, sedangkan aldosa bereaksi lebih lambat dan hanya menimbulkan warna merah muda atau pink. Pada praktikum ini, sampel yang diuji meliputi sukrosa, glukosa, maltosa, glisin, dan amilum. Mendapatkan hasil pengamatan, glukosa dan maltosa yang mengandung gugus aldehid tergolong aldosa, sehingga reaksi pembentukannya warna merah berlangsung lebih lambat dibandingkan ketosa. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.